Selamat pagi keluarga damai, semoga semua dalam keadaan yang baik saat ini. Sebelum merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini tangan Tuhan tetap memelihara dan melindungi kami. Pagi ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, karena itu berikanlah pimpinan dan hikmat agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dari firman yang kami baca hari ini. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 13-20. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Keluarga damai yang terkasih, dalam ulasan kemarin bacaan sebelumnya memberikan teguran dan peringatan agar jemaat Tuhan tidak murtad. Namun pasal 6 ayat 9 dimulai dengan suatu pernyataan bahwa jemaat masih belum masuk dalam kemurtadan. Dan penulis berusaha mendorong agar jemaat dengan penuh keyakinan memegang teguh janji-janji Tuhan. Karena Allah yang memberikan janji adalah Allah yang setia, Allah yang benar dan tidak dapat berdusta, bukan hanya kepada Abraham saja, tetapi juga termasuk janji Allah yang diberikan kepada anak-anaknya sekarang. Ada sebuah buku favorit ketika saya masih kecil, karangan John Bunyan, yaitu berjudul Pilgrim Progress, yang diterjemahkan Perjalanan Seorang Musafir. Buku ini banyak memiliki alegori atau penggambaran implisit melalui nama-nama tempat dan tokoh di dalamnya. Kita sangat beruntung pada masa ini sudah ada versi buku online dan film kartunnya di YouTube dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini bercerita tentang perjalanan Christian dan sahabatnya Hopeful atau pengharapan. Tetapi sebelum bertemu dengan Hope, ada banyak peristiwa. Pertama, dia jatuh ke dalam swamp of fear. Kalau di dalam terjemahannya disebut rawa lumpur keraguan. Pada waktu itu, ia punya teman yang juga ikut tercebur, namanya Pliable atau tak punya pendirian. Pliable segera menyesal berjalan bersama Christian. Dia mengomel panjang, lalu meninggalkan Christian begitu saja. Si teman ini tadinya begitu semangat, namun segera menyerah sebelum memulai. Kalau belum apa-apa sudah kecebur di lumpur, bagaimana nantinya? Begitu kata Pliable. Pada perjalanan selanjutnya, Christian bertemu dengan si Faithful atau beriman, yang harus menyegel keselamatannya dengan darah sebagai martir. Christian sendiri dijebloskan ke dalam penjara. Lalu dia bertemu dan ditolong oleh si Hopeful atau pengharapan, yang bertobat justru karena melihat kesaksian dari Faithful. Itulah sebabnya Christian bersyukur bahwa kematian Faithful sahabatnya tidaklah sia-sia. Senang sekali Christian punya sahabat baru bernama Hopeful. Dia berhasil melewati banyak rintangan dan tantangan berat seperti Valley of Humiliation atau lembah penghinaan.
Si hopeful atau pengharapan ini memiliki peran yang sangat besar untuk menolong Christian ketika bertemu dengan raksasa desperate atau putus asa, dan dalam tawanan dibiarkan kehausan dan kelaparan. Dia tak tahan dan hampir menyerah. Namun, Hope menyadarkan bahwa raksasa itu tidak bisa membunuh mereka. Juga ketika dia ingin berhenti menjelang akhir perjalanannya, dia melihat last shadow atau bayangan maut. Hopeful lah yang mengajak Christian untuk terus melangkah, bahkan masuk lebih dulu. Barulah kemudian Christian menyusul. Dalam kehidupan kita sama seperti cerita musafir tadi. Pengharapan atau hope adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan, dan bertahan dalam segala situasi. Tanpa pengharapan memang tidak ada kehidupan yang perlu dilanjutkan. Hal yang paling menggoda seseorang untuk tidak setia sampai akhir adalah penyakit ketidaksabaran. Manusia cenderung ingin cepat memetik hasil dalam melakukan sesuatu. Budaya pragmatis dan instan membuat sebagian orang Kristen ingin berpaling dari Kristus karena tidak puas dengan hasil yang diperoleh kalau mengikut Kristus Yesus. Untuk menghadapi persoalan ini, penulis surat Ibrani mengambil figur Abraham sebagai contoh konkret pribadi yang sudah menerima janji-janji Allah. Sekalipun harus menunggu lama, Abraham tetap percaya bahkan untuk janji Allah yang tidak bisa dilihatnya sampai tutup usia. Penulis Ibrani mengharapkan kita meneladani Abraham. Yang pertama, dalam kesetiaan dan kesabaran menanti. Segala sesuatu dirancangkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Semuanya tepat pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekalipun terkadang jawaban Allah berada di luar jangkauan pemikiran kita, tetapi Allah merancangkan kebaikan untuk kita. Pengharapan membuat kita bertahan, walaupun dalam penantian yang panjang kita belum melihat titik terang dari pergumulan yang kita hadapi. Tetapi Allah berjanji, bahkan di dalam bacaan Ibrani 6 tadi Allah bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Yang kedua, mentaati Allah. Abraham taat melakukan segala yang diperintahkan Allah. Pengharapan adalah jangkar atau sauh yang membuat kita tidak goyah menghadapi terpaan badai masalah, tidak terseret arus dan gelombang persoalan dan tantangan yang menghantam. Sehingga respon yang nyata dari pengharapan adalah tetap taat, apapun atau bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Taat dulu, tanpa menuntut harus mengerti mengapa Tuhan memberikan perintah-perintah tersebut. Pengharapan adalah percaya pada kebijaksanaan Allah yang jauh lebih baik dari pemikiran kita. Keluarga damai yang terkasih, Allah tidak mungkin berdusta sehingga kita yang mencari perlindungan mendapat dorongan yang kuat untuk menjangkau masa depan kita. Perjalanan kehidupan tidaklah mulus tanpa hambatan dan tantangan. Jangan menyerah. Teruslah letakkan sauh pengharapan kita pada Allah yang kekal dan tidak berubah. Dalam kitab ini disebut telah dilabuhkan di belakang tabir, di mana Kristus sudah menjadi imam besar. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur bahwa Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.